Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas AHI dengan NIM F022039 akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dan anti korupsi. Pada bagian pertama, permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu, mendesain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton, dan efektif, bukan hal mudah. Model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Mengapa memberikan pendidikan anti korupsi? 4 pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan. Pertama, pendekatan pengacara. Kedua, pendekatan bisnis. Ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi. Keempat, pendekatan budaya. Korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan. Korupsi dan anti korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks. Bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam mata kuliah. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama, perspektif hukum. Memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan atau crime, koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah semacam hukum pidana korupsi pada sejumlah fakultas hukum. Kedua, perspektif politik. Memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar atau grand corruption, dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah semacam korupsi, birokrasi atau korupsi politik pada sejumlah fakultas ilmu politik. Yang ketiga, perspektif sosiologi. Memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah sosiologi korupsi di sejumlah program studi sosiologi atau fakultas ilmu sosial. Yang keempat, perspektif agama. Memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil atau petty corruption, apalagi korupsi besar, grand corruption. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah korupsi dan agama pada sejumlah fakultas falsafah dan agama. Yang kelima, beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah mata kuliah. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun sampai saat ini, hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Bagian ketiga, faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakannya Mamah bahwa ketika berlaku materialistik dan konsumtif, masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagian keempat, dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat.
Ketiga, dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah. Keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Ketujuh, dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama, dampak ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Pada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Ketiga, dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Dan keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum, fungsi pemerintahan mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Ketujuh, dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup, dan implikasi. Bagian kelima, nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Karakter kemandirian seseorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kebiasaan yang buruk negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas, suatu tindakan yang melawan hukum atau ketidakpatuhan. Yang kelima, tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, pendirian, tidak menerima suap, pengendalian diri, konsistensi visi jabat, keteguhan, tidak mengambil uang rakyat, pantang mundur, KPK, dan progresivitas pengawasan masyarakat. Mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan. Keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Berani mengatakan, membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Keadilan. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Transparansi, pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kewajaran, prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam kebijakan. Dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan, harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.
kita mengenai pendidikan karakter dan anti korupsi. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi yang baik. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kekeliruan dalam pembuatan video ini.